Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini di mata kuliah Struktur Aljabar bersama Bu Wilda. Oke, materi kita kali ini adalah teori grup ya. Sebelum kita membahas grup, pertama kita akan belajar dulu apa itu definisi dari operasi biner. Di sini lambangnya adalah kayak perkalian ya, bintang. Oke, diberikan suatu himpunan tidak kosong, S, misalkan operasi bintang di sini adalah memetakan S kali S ke S. Sehingga A, B nanti jadi A bintang B, di mana A, B elemen S kali S itu bentuknya pasangan berurutan ya. Dan A bintang B elemen S. Jadi hasilnya nanti harus elemen di S untuk setiap A, B elemen S. Jika memenuhi ini, maka bintang dikatakan operasi biner pada S. Oke, berdasarkan definisi ini terlihat bahwa S kali S dibawa ke S, berarti hasilnya harus ada di S. Dengan kata lain, bersifat tertutup. Ya, karena hasilnya atau A star B-nya, A bintang B-nya harus ada di S. Oke, yang kedua, operasi biner ini harus dikenakan pada dua elemen, karena biner dua ya, berarti harus dikenakan pada dua elemen yang di sini dia berupa pasangan berurutan, yakni A, B. Ya. Jadi ketika kita bicara operasi biner, sudah pasti ada dua elemen yang akan dioperasikan dan dia pasti bersifat tertutup. Gitu. Lalu operasi bintang itu apa sih? Gitu. Operasi bintang itu tergantung dari pendefinisian yang diberikan. Bisa perkalian, bisa penjumlahan, atau perkalian dua, dan seterusnya. Tergantung definisi yang diberikan. Oke, sekarang jika operasi biner berlaku A bintang B itu hasilnya memberikan hasil yang sama dengan B bintang A, maka operasi biner bintang ini dikatakan bersifat komutatif atau abel. Ya, jika kan perkalian bilangan bulat ya, itu kan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 dan juga berlaku untuk semuanya, sehingga perkalian bilangan bulat bersifat komutatif atau abel. Sekarang kita ke definisi grup. Suatu grup biasanya dilambangkan seperti ini. Grup G dengan operasi binernya adalah bintang, terdiri dari himpunan anggota G bersama dengan operasi biner yang didefinisikan pada G, jadi tergantung pendefinisian, dan memenuhi hukum berikut. Ya. Jadi suatu himpunan dengan operasi biner itu dikatakan grup jika memenuhi keempat hukum atau keempat aksioma berikut. Yang pertama tertutup, asosiatif, kedua, ketiganya identitas, dan keempat adalah inverse. Yang pertama hukum tertutup, berarti A star B elemen G untuk semua A, B elemen G. Untuk sifat yang pertama ini di beberapa buku ada yang tidak menyebutkan karena dia sudah include di operasi biner tadi. Jadi ada yang cuma 3, tapi sama saja ya, boleh 3, boleh 4. Karena hukum tertutup itu yang 3 itu sudah menyatakan bahwa nggak usah ditulis karena hukum tertutup sudah termasuk di include di operasi biner. Tapi boleh juga dibuktikan. Yang kedua adalah hukum asosiatif. Jadi jika ada A bintang B bintang C sama dengan A bintang BC-nya kita operasikan dulu. Jadi ketika dari depan dioperasikan atau dari belakang pengerjaannya memberikan hasil yang sama. Yang ketiga adalah hukum identitas. Apa itu? Nah, maksudnya adalah terdapat suatu anggota E, di mana E itu harus elemen G dan memenuhi sifat E bintang X itu sama dengan X bintang X, E, dan hasilnya sama dengan X. Dengan kata lain, tidak merubah X. Ya, sehingga dikatakan bahwa E itu adalah identitas. Karena dikalikan dengan apapun,
hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah hukum inverse. Di sini untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G. Berarti A inverse-nya harus di G. Sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Ya, ingat, harus di elemen G. Ketika memenuhi keempat hukum ini, maka himpunan itu dikatakan grup. Jika ada satu saja yang tidak dipenuhi, maka dia dikatakan bukan grup. Gitu ya. Oke, selanjutnya lambang seperti ini, G bintang ini cukup tulis G saja. Sedangkan untuk A bintang B cukup tulis dengan AB. Ini kesepakatan kita ya. Oke, contoh. Bilangan yang pertama, bilangan bulat dengan operasi penjumlahan memenuhi 4 aksioma grup, sehingga himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah grup dan ditulis Z+. Kita tahu himpunan bilangan bulat lambangnya Z ya. Oke. Ini bisa dipahami? Oke. Nanti silakan dicek kok bisa ya memenuhi keempat itu, gitu ya. Silakan dicek sendiri. Kemudian yang nomor 2. Himpunan bilangan bulat positif dengan operasi penjumlahan bukan merupakan grup. Kenapa kira-kira? Perhatikan di sini, himpunan bilangan bulat dengan operasi bulat positif ya. Bulat positif dengan operasi penjumlahan bukan grup. Karena di sini Z plus, berarti 0 bukan elemen dari Z plus. Padahal elemen identitasnya adalah 0. Jadi, dia tidak grup karena tidak terdapat elemen identitas 0 bukan elemen dari Z+. Dan juga untuk setiap A elemen Z+, tidak punya inverse di Z+. Inverse-nya A apa? A inverse. Tapi, min A ya. Nah, tapi min A itu bukan anggota Z+, sehingga tidak ada inverse. Karena tidak ada elemen, tidak ada inverse, otomatis Z+ bukan grup terhadap penjumlahan. Jadi pahami? Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Himpunan bilangan Q, apa Q? Rasional ya. Dengan operasi biner perkalian bukan merupakan grup. Kira-kira kenapa? Iya. Di sini bilangan rasional Q, perkalian. Bilangan rasional, apakah 0 juga bilangan rasional? Iya. Apakah 0 punya inverse? Elemen identitasnya apa di sini kalau perkalian? Elemen identitasnya adalah 1. Kemudian, apakah 0 kali berapa yang menghasilkan 1? Tidak ada. Sehingga karena 0 tidak anggota Q dan 0 tidak punya inverse di Q, maka Q bukan grup terhadap perkalian. Ya, jadi semua anggota, semuanya harus punya inverse tanpa terkecuali. Dan inverse-nya harus ada di himpunan itu sendiri. Itu baru dinamakan grup. Oke. Sekarang kita yang keempat, himpunan bilangan Q min 0, berarti semua anggota bilangan rasional kecuali 0, itu dengan operasi perkalian merupakan grup. Iya, semuanya punya inverse kecuali 0 tadi, sehingga Q min 0 itu merupakan grup. Oke, yang kelima. Himpunan bilangan bulat modulo N atau Zn. Zn itu bilangan modulo N ya. Berarti kalau kita punya Z3 berarti anggotanya 0, 1, dan 2. Z5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. Itu adalah merupakan grup terhadap operasi penjumlahan modulo N. Oke, nanti dipahami ya ketika kita diskusi ya. Oke. Sekarang kita akan membuktikan apakah G
sama di mana dia 2 pangkat X dan X-nya adalah MNZ adalah merupakan grup terhadap perkalian. Untuk menunjukkannya berarti kita harus menunjukkan bahwa keempat aksioma tadi harus dipenuhi. Oke. Sekarang kita coba ya. Bentar. Di sini untuk menunjukkan bahwa dia grup, berarti kita harus menunjukkan bahwa G di sini harus memenuhi keempat aksioma yang kita sebutkan tadi. Apa yang pertama? Tertutup, asosiatif, ada elemen identitas, dan juga setiap anggotanya punya investigate. Oke, sebelum kita membuktikan, langkah pertama kita akan mengambil dulu ya. Ambil sebarang elemen di G. Saya ambil 2A, 2 pangkat B, dan 2 pangkat C elemen G. Di mana A, B, C adalah elemennya Z. Oke, kita akan membuktikan. Sifat yang pertama tadi adalah sifat tertutup. 2 pangkat A dikali dengan 2 pangkat B. Apa hasilnya? 2 pangkat A plus B. Berdasarkan sifat perpangkatan ya. Ketika dikalikan maka pangkatnya kita jumlah. Sekarang perhatikan, A bilangan bulat, B juga bilangan bulat. Apakah penjumlahnya ini juga bilangan bulat? Iya. Sehingga bisa kita tuliskan ini adalah 2 pangkat B. Perhatikan bentuk ini. Apakah sama dengan bentuk ini? Sama kan? Ya. Berarti ini adalah elemennya. Oke. Elemen G. Karena memenuhi ini berarti dia bersifat tertutup. Sekarang yang sifat yang kedua, asosiatif. 2 pangkat A, saya kalikan 2 pangkat B, saya kali 2 pangkat C. Saya mau mengerjakan dari belakang dulu, misalkan. Jadi apa ini? 2 pangkat A kali 2 pangkat B plus C. Ya, kalau saya kalikan jadi 2 pangkat A plus B plus C. Oke. Berdasarkan sifat bilangan bulat itu berlaku sifat asosiatif, sehingga ini juga berlaku sifat asosiatif. Boleh dari belakang akan memberikan hasil yang sama dengan dari depan. Ya, di sini seperti ini. Kenapa ini boleh? Kenapa? Karena bilangan bulat bersifat asosiatif. ABC-nya kan bilangan bulat tadi. Nah, berdasarkan itu berarti ini 2 pangkat A plus B kali 2 pangkat C. Sehingga bisa kita tuliskan 2 pangkat A kali 2 pangkat B kali 2 pangkat C. Perhatikan, berarti bersifat apa ini? Asosiatif. Memenuhi ya. Oke. Sekarang sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga tadi adalah terdapat elemen identitas. Bilangan bulat itu ada 0 ya misalnya. Nah, berarti terdapat
2 pangkat 0 sama dengan 1 elemen G dengan 0 elemen Z. Ya, perhatikan di sini. Ini kan memenuhi ini. 2 pangkat 0 X elemen Z. 2 pangkat 0 dan 1 elemen G dengan 0 elemen Z. Oke. Sehingga terdapat yang memenuhi terdapat 2 dengan 0 sedemikian hingga 2 pangkat 0 kali 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat A. Ya, berarti terdapat identitas. Sifat yang keempat adalah setiap elemennya harus punya inverse di G. Oke. Saya misalkan di sini 2X atau 2A. Inverse-nya adalah 2P misalkan. Ini adalah elemen G. Ini misal 2 pangkat A kali 2 pangkat B harus sama dengan 2 pangkat 0. Maaf, ini P ya. Sehingga 2 pangkat A plus P harus sama dengan 2 pangkat 0. Berdasarkan suatu pangkatan, maka A plus P sama dengan 0. Diperoleh P sama dengan minus A. Apakah minus A elemen Z? Iya, minus A elemen Z. Sehingga 2 pangkat P juga elemennya G. Ya, berarti dapat kita katakan untuk setiap 2 pangkat A elemen G terdapat 2 pangkat minus A atau 2 pangkat P tadi, sedemikian hingga 2 pangkat A elemen G, sedemikian hingga 2 pangkat A kali 2 pangkat minus A sama dengan 2 pangkat min A kali 2 pangkat A sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Dari definisi 1, berarti ini saya apa ini? Hukum inverse. Karena memenuhi 1, 2, 3, 4, maka G dikatakan grup terhadap perkalian. Bisa dipahami? Oke. Sekarang kita akan mencoba latihan yang kedua, pembuktian grup dalam bentuk matrik. Tunjukkan bahwa G, di mana dia ukuran 2 kali 2 dan elemennya X, 0, 0, 0, di mana X-nya elemen G adalah suatu grup terhadap perkalian. Oke. Di sini akan ditunjukkan bahwa G terhadap perkalian matrik itu adalah grup. Saya bagi dulu. Yang pertama sama, kita ambil sembarang elemen di G dulu ya. Saya misalkan ambilnya, saya ambil 3. X 0, 0, 0, kemudian Y 0, 0, 0, kemudian Z 0, 0, 0. Ini adalah elemen dari G, di mana X, Y, Z elemen Z. Dan X, Y, Z elemen Z. Untuk sifat yang pertama,
Yang pertama adalah tertutup ya. Nanti kita coba ambil dua bilangan. X0, 0, 0. Saya tambahkan dengan Y. Oh, maaf, saya kalikan ya. Y0, 0, 0. Maka hasilnya adalah X, Y. Sininya X kali 0, 0. Sininya 0. Sininya 0 juga. Ini juga 0. Apakah bentuk ini anggota G? Ya. XY bilangan bulat. X, Y itu bilangan bulat. Sehingga perkalian antara keduanya juga bilangan bulat. Berarti ini juga bilangan bulat. Sehingga misalkan XY itu sama dengan P misalkan ya. Berarti kan P 0, 0, 0. Ini juga elemennya Oke. Berarti dia tertutup. Oke. Sifat yang kedua, asosiatif. X 0, 0, 0. Saya kalikan dengan Y 0, 0, 0. Dengan Z 0, 0, 0. Kita operasikan dari belakang dulu misalkan. Maka di sini adalah X 0, 0, 0. Sedangkan belakangnya kita kalikan di YZ 0, 0, 0. Kalau kita operasikan dua ini menjadi X, Y, Z. Ini 0, 0, 0. X, Y, Z bilangan bulat. Sehingga berlaku sifat asosiatif. Kalau tadi ini adalah XY yang dikurung dulu, sekarang boleh saya balik XY yang dikurung, bukan YZ. Oh ya, kebalik ya. Kalau ini YZ yang dikurung dulu, maka sekarang saya kurung XY dulu. Apakah boleh? Boleh, karena XY bilangan bulat dan bilangan bulat bersifat asosiatif. Ini Z. Ini 0, ini 0, ini 0. Dari sini saya tuliskan X Y 0, 0, 0 kali Z 0, 0, 0. X 0, 0, 0. Ini kali dengan Y 0, 0, 0 dikalikan dengan Z 0, 0, 0. Oke. Perhatikan bentuk ini kita kerjakan dari belakang, ini kita kerjakan dari depan. Ternyata saja sama, maka memenuhi sifat asosiatif. Sekarang sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang ketiga berarti apa? Identitas ya. Oke. Terdapat 1, 0, 0, 0 elemen G. Sedemikian hingga 1, 0, 0, 0 dikalikan dengan X 0, 0, 0 sama dengan X 0, 0, 0 kali dengan 1, 0, 0, 0 sama dengan X 0, 0, 0. Ya, oke. Berarti berlaku sifat identitas. Sekarang yang keempat. Terdapat inverse untuk setiap anggotanya di G. Untuk setiap X 0, 0, 0 elemen G, apakah terdapat apa ini? Tadi identitasnya adalah 1, sehingga sini ya. 1 per X, ini 0, ini 0, ini 0. Elemen G. Sekarang kita cek apakah ini benar-benar elemen G. 1 per X. X-nya tadi adalah bilangan bulat. Apakah 1 per X itu elemen G?
Misalnya saya ambil X2, apakah 1/2 itu elemen elemen Z? Bukan. Sehingga 1/X00 itu bukan elemen G. Sehingga matriks X00 bukan grup. Karena tidak memenuhi, maka bukan grup. Tidak memenuhi ya, tidak memenuhi terdapatnya inverse untuk setiap anggota. Oke, sampai di sini dulu pemahaman tentang definisi dari grup. Nanti kita akan bahas lagi di sesi tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.